Selamat malam. Pernah kan kalian merasa putus asa, seolah dunia runtuh? Masalah datang bertubi-tubi, silih berganti. Keluarga yang diharapkan membawa solusi malah menjadi masalah baru. Maka, simaklah kisah ini. Dari kisah ini, semoga mendapat pemikiran baru yang lebih terarah dan penuh prinsip. Inilah kisahnya. Gilang tumbuh di kampung Bukit Kelam, tempat yang terjepit di antara bukit dan lembah, jauh dari kota besar. Jalan masuknya berupa tanah merah yang berdebu saat kemarau dan berlumpur saat hujan turun. Di sana, pendidikan dianggap halang mewah. Kebanyakan anak hanya membantu orang tua di ladang atau hutan, karena tidak ada sekolah yang layak dan guru yang mau menetap lama. Sejak kecil, Gilang sudah menyimpan satu cita hati, menjadi guru. Ia ingat betul bagaimana kakaknya tidak sempat belajar membaca maupun berhitung. Lalu harus bekerja berat seumur hidup tanpa jalan keluar lain. Langkah yang mulai terasa berat. Saat remaja, Gilang berjalan kaki setiap hari sejauh 8 kilometer ke tempat belajar terdekat di pinggiran kecamatan. Ia berangkat sebelum matahari terbit, membawa nasi bungkus sederhana dan minum dari mata air pinggir jalan. Keringat menetes, debu menempel di kulit, kaki sering lecet dan bengkak, tetapi semangatnya belum pudar. Ketika berkesempatan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, cobaan mulai datang bertubi-tubi. Ayahnya jatuh sakit parah. Sebagai anak laki-laki tertua, Gilang harus berbagi waktu antara belajar, bekerja di ladang, dan merawat keluarga. Kadang ia begadang sampai larut malam demi menyelesaikan catatan pelajaran. Di bawah cahaya pelita minyak yang remang, ada hari di mana ia merasa matanya kabur, badannya lemas, seolah tulang-tulangnya akan copot. Banyak orang berkata, lupakan saja citamu, lebih baik bekerja keras demi makan sehari-hari. Kampung kita tidak butuh mimpi, tapi butuh nasi. Bahkan beberapa kerabat mendesaknya agar berhenti belajar. Namun Gilang tetap melangkah. Meski langkahnya makin lambat dan berat. Ujian terberat. Tahun-tahun berlalu, tubuh dan pikiran Gilang makin kelelahan. Saat hampir selesai pendidikan, musibah lain datang. Banjir besar melanda kampung dan jalan penghubung putus sama sekali. Surat-surat penting dan buku catatan bertahun-tahun hanyut atau rusak tergenang air berlumpur. Ia duduk sendirian di sisa puing tempat tinggalnya, memandang jauh ke arah bukit yang tampak labu. Dadanya sesak, seolah ada batu besar menindihnya. Sudah cukup, mungkin benar kata mereka. Aku memang tidak pantas bermimpi, bisiknya lemah. Ia mulai merasa payah sepenuhnya. Semangat yang dulu membara perlahan padam, seperti sisa api di tungku dingin. Ia hampir menyerah. Kembali hanya menjadi petani seperti orang lain, mengubur cita-cita dalam di tanah kampungnya. Namun di saat paling rapuh itu, pertemuan kecil mengubah arah hidupnya kembali. Cahaya kecil di tengah kabut. Suatu sore yang mendung, Gilang duduk termenung di samping gubuk tua, bekas tempat pengajian dulu. Datanglah Pak Guru tua bernama Pak Harun, yang pernah mengajar di kampung itu puluhan tahun silam. Ia duduk tenang di sebelah Gilang, lalu berbicara perlahan. Aku melihat wajahmu yang lelah, Gilang, seolah telah berjalan ribuan mil sendirian. Ingatlah, orang yang berjuang demi kebaikan orang lain. Beban memang berat, tapi jalannya tidak akan pernah mati sepenuhnya. Gilang mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Tubuhku sudah lelah sekali, Pak. Rasanya aku tak sanggup lagi melangkah ke depan. Pak Harun menunjuk ke arah jalan berdebu yang berkelok menanjak. Lihat jalan itu, debu dan lumpur selalu ada. Tapi justru di sana kau ditempa agar kuat, seperti batang pohon akar dalam. Anak di kampung ini menunggu bukan hanya guru yang pandai, melainkan seseorang yang mengerti betapa beratnya berjalan tanpa cahaya. Kata itu meresap perlahan ke dalam dada Gilang. Ia menyadari bahwa kelelahan fisik
memang nyata. Namun yang paling berbahaya adalah membiarkan hati menjadi lelah dan putus asa. Sekolah tanpa dinding yang indah. Dengan sisa tenaga yang ada, Gilang bangkit kembali. Ia melengkapi pelajaran dan ujian meski sering terguncang kelelahan. Akhirnya, hari itu tiba. Gilang resmi menjadi guru. Kembali ke kampung Bukit Kelam, ia tidak menemukan gedung sekolah yang megah. Hanya tanah lapang beratap daun, papan tulis sederhana yang dibuat sendiri, dan anak yang datang dengan pakaian lusuh, namun mata bersinar ingin tahu. Gilang mengajar di bawah naungan pohon besar. Kadang berdebu, kadang basah, terkena rintik hujan. Ia membawa buku dari mana saja yang bisa didapat, menyalin tulisan berulang kali hingga jarinya kaku. Kadang pulang dalam keadaan sangat lelah, seolah nyawanya hampir habis diserap perjuangan itu. Namun, setiap kali melihat wajah kecil itu tersenyum. Saat mulai bisa membaca dan berhitung, tenaga baru mengalir kembali. Buah dari debu dan keringat. Bertahun-tahun berlalu. Jalan berdebu mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Gedung sederhana akhirnya berdiri. Dan anak-anak yang dulu belajar di bawah pohon kini tumbuh menjadi orang yang berilmu. Sebagian menjadi tenaga kesehatan. Sebagian lagi guru baru yang kembali mengabdi di kampung-kampung lain. Gilang kini beruban. Tubuhnya makin bungkuk dan langkahnya perlahan. Tetapi wajahnya damai. Di sela kelelahan seumur hidupnya, ada kepuasan yang tak tergantikan. Ia telah mengubah debu jalanan menjadi cahaya bagi banyak generasi. Di akhir cerita, setiap kali ia duduk beristirahat, ia selalu teringat, berjuang memang melelahkan. Namun berhenti di tengah jalan berarti membiarkan harapan orang lain ikut runtuh bersama kita.